Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Sela Aprianti, mahasiswi Universitas Adiwangsa Jambi, Prodi Akuntansi semester 4 dengan NIM 23303020011 dengan mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi dan dosen pengampu Ibu Liona Evrina SE MAK CTAPS MOS. Di sini saya akan menganalisis kasus investasi ilegal World Pay One atau biasa disebut WIPON, penipuan investasi di Kalimantan Barat. Kasus investasi bodong kembali menyita perhatian publik, kali ini lewat aplikasi dompet digital ilegal bernama World Pay One WIPON. Aplikasi ini menjanjikan keuntungan besar dalam waktu singkat melalui skema investasi online. Namun, nyatanya banyak korban justru mengalami kerugian besar. Kasus ini terjadi di Pontianak, Kalimantan Barat, di mana ribuan orang dilaporkan tertipu dan kehilangan uang mereka akibat terjebak dalam skema ilegal yang dijalankan secara terselubung melalui media sosial dan platform elektronik. WIPON menjanjikan cashback atau imbalan hasil tinggi tanpa resiko. Namun, kenyataan dana yang diinvestasikan hilang dan pelaku tidak dapat dihubungi. Kasus ini menunjukkan bahwa masyarakat masih mudah tergiur janji keuntungan cepat tanpa memahami resiko yang ada. Jika kita bertanya, apa itu WIPON? World Pay One, WIPON adalah sebuah aplikasi dompet digital ilegal yang menawarkan layanan transaksi dan investasi berbasis online. Aplikasi ini tidak memiliki izin resmi dari OJK atau lembaga keuangan lainnya, namun tetap menarik banyak pengguna karena iming-iming keuntungan besar. Ciri-ciri dan modus penipuan WIPON itu seperti satu, dia tuh menawarkan investasi ringan dengan cashback tinggi dan keuntungan cepat. 2. Menjalankan skema referral, di mana pengguna itu diajak merekrut orang lain untuk mendapatkan bonus. Nah, jadi misal pengguna lama itu gimana sih harus dibayar mereka? Mereka harus merekrut pengguna baru dan uang pengguna baru itu akan diberikan ke pengguna lama. 3. Awalnya memberikan keuntungan kecil untuk menarik kepercayaan. Jadi dia dikasih dulu keuntungan seperti itu. Jadi orang makin tertarik nih untuk mengikuti aplikasi dompet digital ilegal ini. 4. Setelah banyak dana masuk, aplikasi tidak bisa diakses dan pengelola menghilang. Ini bukti-bukti investasi bodong. Kalau udah dana masuk, aplikasinya tidak bisa diakses dan pengelolanya menghilang. Jadi, kita harus pintar-pintar memilih investasi. Analisis pola perilaku keuangan korban. Banyak masyarakat itu tertipu oleh WIPON ini karena dipengaruhi oleh beberapa faktor psikologis dan sosial. Menurut saya, faktor psikologis dan sosialnya itu keinginan cepat kaya, di mana korban ini banyak tergoda janji-janji manis, keuntungan besar tanpa usaha, dan tidak mempertimbangkan risiko dan legalitas investasinya. Di mana mereka tuh karena berpikir mungkin cepat dapat uang, jadinya pengen coba investasi ini, padahal investasi WIPON ini nih belum terdaftar, bahkan aplikasi WIPON ini aja belum terdaftar di OJK. Terus kurangnya literasi keuangan. Nah, ini kenapa kita penting paham dengan literasi keuangan agar kita tidak terjerumus di investasi bodong, di mana investasi bodong ini berbahaya sekali untuk keuangan dan mereka tidak dapat izin dari OJK, belum dapat izin dari OJK, tapi kita main investasi aja di sana, jadinya ya berbahaya untuk kita. Terus pengaruh sosial dan emosional. Nah, terbujuk oleh teman, keluarga yang ikut lebih dulu gitu kan sama aplikasi ini, mereka kayak ngomong sama kita, kamu mau nggak ikut aplikasi WIPON ini? Nanti nanti dapat bonus loh, dapat keuntungan besar loh, padahal nyatanya nggak seperti itu. Terus tertipu citra profesional. Jadi aplikasi ini tampilannya modern, kayak aplikasi dompet digital yang sudah diawasi seperti itu. Sudah modern, jadinya orang kayak merasa kalau aplikasi ini aman, padahal aplikasi ini tidak ada di OJK. Analisis sistem informasi yang terlibat. Jadi WIPON ini memanfaatkan teknologi dan sistem informasi untuk memperkuat penipuannya.
Jadi sistem ini tuh digunakan untuk membangun kepercayaan semua di mata pengguna. Seperti aplikasi dompet digital ini mengembangkan aplikasi yang terlihat profesional, di mana fitur-fitur seperti transaksi dan saldo disimulasikan agar terlihat nyata. Padahal aplikasi ini itu bodong, di mana tidak ada terdaftarnya di OJK seperti itu. Terus manipulasi laporan dan grafik, menampilkan grafik pertumbuhan investasi, di mana laporan keuntungan itu dibuat seakan-akan nyata padahal itu nggak ada. Terus website dan media sosialnya tuh menggunakan website palsu dengan desain modern, aktif di media sosial untuk mempromosikan dan menyebarkan testimoni bohong agar yang belum menjadi korban itu tertarik dengan aplikasi dompet digital bodong ini. Terus kurangnya verifikasi sistem, tidak ada sistem verifikasi legalitas di dalam aplikasi, tidak ada informasi jelas tentang badan hukum atau pengelolaan dana di aplikasi ini. Saran pencegahan penipuan sejenis untuk mencegah masyarakat terjebak dalam kasus serupa seperti Wipon ini, perlu langkah preventif yang berbasis akuntansi dan sistem informasi yang transparan. Seperti sebelum menggunakan aplikasi manapun, apapun itu, verifikasi legalitas platformnya dulu. Pastikan platform ini terdaftar di OJK atau lembaga pengawasan resmi. Cek izin aksesnya dan legalitas melalui situs OJK atau AFPI. Terus 2. Transparansi laporan keuangan. Perusahaan harus mewajibkan atau menyajikan laporan keuangan yang diaudit secara berkala. Jadi laporan harus bisa diakses publik dan sesuai standar akuntansi. 3. Peningkatan literasi keuangan digital. Jadi masyarakat tuh perlu diedukasi dulu tentang ciri-ciri investasi bodong ini. Terus audit sistem informasi. Platform digital harus melalui audit sistem informasi secara berkala. Pastikan ada keamanan data, validasi sistem, dan pelindungan pengguna. Kesimpulan dari kasus Wipon ini menjadi bukti nyata bahwa penipuan keuangan terus berkembang dengan memanfaatkan teknologi dan kelemahan literasi keuangan masyarakat, di mana Wipon ini menggunakan aplikasi digital dan skema palsu untuk menarik korban, sehingga korban tertipu karena keinginan cepat kaya tadi dan minimnya pemahaman keuangan. Sistem informasi dimanipulasi untuk memberi kesan legal dan profesional. Pesan dari saya itu, jangan mudah tergiur dengan janji keuntungan besar dalam waktu singkat. Selalu cek legalitas dan logika bisnisnya. Mari menjadi masyarakat yang cerdas dan berhati-hati dalam menggunakan aplikasi investasi online. Itu saja penjelasan dari saya. Semoga kita lebih bijak dalam berinvestasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.